Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama bersyukur kepada atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua kembali melanjutkan pertemuan daring dari mata kuliah dari Limbah. Nah, kita akan masuk ke pertemuan 14. Sebelum kita memulai pertemuan kita pada siang hari ini, baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Semoga perkuliahan kita berjalan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Doa selesai. Saya akan coba absensi. Tolong bisa memberikan respon dan memberikan videonya. Abdul Rashid. Abdul Rashid sudahkah? Claudia Daniati Turnip. Hadir, Pak. Oke, Claudia ada ya. Rahmat Dea. Dea tadi ada ya. Oke, Rizal. Hadir, Pak. Oke, hadir. Revinaldi. Hadir, Pak. Siap. Terima kasih, Revinaldi. Apa nih? Revinaldi. Hadir, Pak. Revi ada ya. Reza Devita Sari. Hadir, Pak. Reza hadir. Yuwendika. Hadir, Pak. Oke. Ada yang belum saya panggil, Pak? Abdul Rashid ada? Pemia Nisa. Ada lagi ya? Saya akan coba lanjutkan dulu. Silakan nanti setelah penjelasan untuk melanjutkan atensinya. Di pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai daur ulang untuk limbah medis dan nantinya limbah elektronik. Di mana yang menjadi kerangka pembahasan kita pada siang hari ini itu bagaimana nanti kita mengaktifasi mikrobiologi atau mikroorganisme yang ada di sampah atau limbah medis, kemudian bagaimana nanti daur ulang limbah elektronik. Bahasan yang pertama dulu. Secara umumnya sebagian besar limbah medis itu berasal atau bersumber dari perawatan kesehatan ataupun penelitian, baik itu dilakukan oleh suatu bentuk institusi medis ataupun suatu aktivitas perawatan kesehatan. Umumnya lembaga-lembaga yang menghasilkan sebagian besar limbah medis tersebut itu bisa dalam bentuk rumah sakit, laboratorium, dokter gigi, sampai dengan ke rumah duka. Kemudian sekitar 72%-nya dari limbah medis tersebut itu dihasilkan oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit di sini bisa dikatakan sebagai salah satu penghasil yang paling banyak dari limbah medis tersebut. Kemudian perkiraannya ini data di US tahun 1994 sebenarnya. Nah, di sini menggambarkan bagaimana berbagai macam fasilitas medis terkait dengan limbah tahunan yang dihasilkan. Jadi di sini memang bisa dilihat yang paling banyak dihasilkan timbulan dari limbah medisnya adalah dari rumah sakit. Kemudian diikuti dengan ada beberapa fasilitas-fasilitas yang tentunya semakin besar cakupan dari fasilitas tadi akan semakin banyak juga limbah yang nantinya dihasilkan secara
Kemudian yang berikutnya sebelum masuk ke bagaimana kita melakukan pendaur ulangan dari beberapa limbah medis tadi, perlu rasanya untuk kita mendefinisikan dan mengkarakterisasi lagi sebenarnya sumber-sumber dari limbah medis itu seperti apa. Jadi dari definisinya terlebih dahulu dari limbah medis. Definisi dari limbah medis akan tergantung dengan bagaimana rencana untuk si limbah tadi dikelola dan nantinya dibuang. Dan nantinya juga akan bergantung kepada peraturan perundangan yang berlaku di suatu wilayah. Berdasarkan CDC, limbah infeksius sendiri adalah limbah dari laboratorium mikrobiologi, limbah patologis, benda tajam, dan limbah darah atau produk darah. Dari EPA, ini maksud adalah limbah isolasi, kultur dan stok agen infeksius, darah manusia, dan produk darah, limbah patologis, sampai ke tempat tidur yang nantinya bisa dianggap menular. Begitu pula di Indonesia memiliki definisi yang berbeda juga terkait apa itu yang dimaksud dengan limbah infeksius ataupun limbah medis. Di mana ini akan sangat penting karena di beberapa wilayah atau di beberapa negara bisa jadi suatu limbah itu tidak didefinisikan sebagai sebuah limbah medis ataupun limbah infeksius di negara lain, tergantung dengan peraturan yang berlaku. Kemudian secara umumnya sumber-sumber limbah medis dan limbah yang menular itu berasal dari rumah sakit, kantor, dokter ataupun dokter gigi, penelitian biomedis, rumah duka, dan lain-lainnya. Limbah yang berpotensi menular, sebagian aliran limbah medis dari layanan kesehatan dan institusi dikategorikan berpotensi menular. Jadi istilah-istilah lainnya untuk limbah infeksius adalah ada limbah biohazard, limbah biologis, limbah biomedis, limbah tercemar, limbah patogen, limbah patologis, limbah kantong merah, dan limbah medis yang diatur. Jadi ada ketentuan khusus menyatakan kalau itu merupakan satu limbah medis tertentu. Kemudian suatu limbah dikatakan menular jika semua kondisi berikut dipenuhi secara bersamaan. Jadi yang pertama, adanya satu patogen yang berbahaya. Kemudian yang kedua, konsentrasi patogennya cukup. Jadi dari konsentrasinya dia cukup untuk bisa menyebabkan suatu efek kepada inangnya nanti. Yang ketiga, adanya kehadiran pembawanya atau bisa dikatakan faktornya, ada pembawa dari si mikroorganisme tadi yang bersifat sebagai patogen. Yang keempat, adanya portal masuk, jadi apakah masuknya melalui udara, apakah melalui sentuhan, misalnya melalui permukaan kulit, ataupun secara oral. Kemudian yang kelima, kerentanan pembawa ataupun sumber limbahnya. Kemudian terkait pengolahan dan pembuangan limbah medis, secara umumnya ada dua teknologi yang biasa digunakan untuk pengolahan limbah medis sebelum nanti dibuang, yaitu penggunaan insinerasi dan sterilisasi uap, di mana pada dasarnya kedua teknologi ini digunakan untuk menghasilkan suatu kultur mikrobiologi. Metode-metode lain yang umum digunakan, yang secara umum masih belum banyak sebenarnya digunakan. Yang pertama, disinfeksi kimiawi, kemudian ada penghancuran dengan disinfeksi kimiawi, inaktivasi menggunakan gelombang mikro atau microwave, berdasarkan ini juga secara termal sebenarnya. Kemudian menggunakan sterilisasi uap gas dan radiasi fermion. Jadi berdasarkan pembagian kelas-kelas suatu limbah, nantinya juga akan menentukan bagaimana teknologi yang nantinya sesuai. Jadi ini kelas 1 sampai dengan kelas 7 ini ada ketentuan yang dikeluarkan melalui riset yang institut, di mana masing-masing akan memiliki spesifikasi teknologi yang nantinya memungkinkan
Jadi mulai dari apakah itu insinerasi, steam autoclave, pengolahan secara kimia, microwave, frekuensi radio atau radiofrekuensi, dan radiasi gamma. Kemudian terkait insinerator sendiri, ada 3 tipe umum yang digunakan untuk suatu insinerator. Jadi ada rotary kiln, kemudian ada multiple head, dan control air incinerator. Secara skematisnya, sistem suatu insinerasi memiliki ada beberapa komponen utama yang diperlukan khusus untuk nanti limbah medis. Jadi yang pertama ada waste charging sistemnya. Jadi yang sistem untuk pengaturan limbah yang nantinya akan dimasukkan. Akan ada sistem kontrol dan monitoringnya, memastikan tidak adanya keterpaparan ketika nanti memasukkan ke insinerator. Dari insinerator nanti akan ada sistem pembuangan debunya atau esnya, dan juga untuk yang nantinya dalam bentuk gas di cerobong akan ada pengolahannya lagi, apakah nanti menggunakan heat boiler atau ada oxygen transfer lagi nanti sebelum nanti bisa dibuang ke atmosfer. Kemudian metode yang kedua yaitu inaktivasi mikrobial. Ini akan coba kita bahas lebih lengkap sebenarnya. Jadi inaktivasi mikrobial sendiri suatu proses fisik ataupun kimia sehingga nanti bisa menyebabkan mikroorganisme tidak mampu berkembang biak. Jadi bisa dilakukan secara kimia ataupun secara fisik. Kemudian proses tadi itu bisa membunuh organisme ataupun dia bisa melukai organisme tadi. Sehingga diharapkan perbaikan ataupun pertumbuhan sel khususnya organisme target tadi itu tidak lagi memungkinkan. Kemudian terkait dengan inaktivasi mikroba sendiri ada beberapa tingkatan yang berbeda. Tingkat 1 sampai dengan tingkat 4. Tingkat 1 di sini dia menghancurkan sebagian besar mikroorganisme penyebab penyakit, setidaknya 10 pangkat 5 bakteri dan jamur vegetatif sampai ke spora jamur dan virus. Atau dengan kata lain, inaktivasinya minimal 5/10 atau lebih besar lagi. Ini juga di tingkat 1 memungkinkan, jadi masih ada kemungkinan dia bisa menonaktifkan mikrobakteri dan spora bakteri, di mana memang kedua ini jenis mikroorganisme yang sulit untuk bisa diinaktivasi sebenarnya. Jadi tingkat 1 ini termasuk yang tingkat yang paling tinggi juga. Kemudian untuk yang level 2 atau tipe 2, di sini inaktivasi yang signifikan dari semua mikroorganisme kecuali spora bakteri. Jadi di sini mengecualikannya spora bakteri dibandingkan dengan di level atau tingkat 1 tadi. Dia menginaktivasi 10 pangkat 5 mikrobakteri selain yang adanya di aktivitas tingkat 1. Kemudian menunjukkan beberapa ukuran aktivitas tuber kolosidal pada limbah. Kemudian untuk yang inaktivasi level 3 menunjukkan kematian makhluk hidup mikroba yang dibuktikan dengan inaktivasi setidaknya 10 pangkat 4 spora indikator terpilih yang memiliki kurva kematiannya mirip dengan spora patogen manusia. Jadi contohnya sporanya ada spora Bacillus subtilis, di mana ini dilakukan pada perlakuan panas lengkap. Spora Bacillus subtilis ini identik dengan ada salah satu spora patogen yang dia bersifat berbahaya bagi makhluk hidup. Sehingga ini bisa dijadikan sebagai indikator dan memang di inaktivasi level 3 ini menjadi salah satu bukti kalau memang dia berhasil menginaktivasi. Kemudian yang berikutnya level 4 atau tingkat 4 menunjukkan kematian bentuk kehidupan mikroba, dibuktikannya dengan inaktivasi 10 pangkat 6 spora indikator bakteri yang dikenal paling tahan terhadap proses pengolahan.
ada inaktivasi setidaknya 10/6 spora dari bakteri Stereophthora mophilus. Kemudian inaktivasinya dilakukan dengan menggunakan autoclave. Kemudian yang selanjutnya mengenai autoclave ataupun sterilisasi uap. Autoclave di sini memanfaatkan adanya kelembaban panas dan tekanan untuk menonaktifkan mikroorganisme. Pada awal pengembangannya, autoclave sendiri dikembangkan untuk sterilisasi bahan ataupun peralatan. Ya, mungkin untuk yang familiar dengan praktikum mikrobiologi, autoclave menjadi salah satu alat yang penting sebenarnya sebelum memulai praktikum, karena berfungsi untuk mensterilisasi alat ataupun bahan yang nanti digunakan selama praktikum. Memang pada perkembangannya autoclave di sini diaplikasikan juga untuk sterilisasi dari limbah medis. Sebagian besar limbah medis dapat diolah menggunakan autoclave kecuali ada limbah radioaktif, limbah dari bagian-bagian tubuh ataupun dalam bentuk bangkai hewan. Pada dasarnya, pada sterilisasi limbah medis, penempatan limbah yang terkontaminasi diletakkan ke dalam suatu ruang yang tertutup, kemudian dia dipapari dengan uap bertekanan dan suhu yang cukup, dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sebelumnya, maka nanti diharapkan tidak adanya infeksi atau mikroba yang ada di limbah medis tadi sudah mengalami inaktivasi. Ada 3 tipe dasar autoclave. Jadi yang memulai dari sistem gravitasi, ada sistem pre-vakum dan sistem retort. Gravitasi uap menggantikan udara di dalam ruang yang nantinya akan memaksa udara keluar melalui katup yang terletak di dasar unitnya. Kemudian sistem pre-vakum menggunakan pompa untuk mengeluarkan udara dari ruang sebelum uapnya dimasukkan. Sistem retard dirancang untuk beroperasi pada tekanan uap yang tinggi. Kemudian pada proses autoclave, ketika uap nanti memasuki ruang, suhunya akan meningkat ke pengaturan yang sudah ditentukan sebelumnya. Waktu yang digunakan tadi uap untuk melakukan penetrasi di situ sehingga nanti mencapai suatu suhu tertentu itu yang dinamakan sebagai heat up time. Sedangkan holding time dimulai setelah bebannya mencapai suhu minimum yang diperlukan untuk mencapai sterilisasi. Jadi pada saat proses sterilisasi sesuai dengan ketentuan dan tujuan dari sterilisasi, maka akan ada batas suhu minimumnya dan lama nanti suhunya nanti dipaparkan ke limbah medis tadi dan berapa juga tekanannya. Holding time itu akan kita mulai setelah memang suhunya sudah tercapai. Kemudian waktu pemaparannya mewakili seluruh periode yang diperlukan untuk mencapai sterilisasi dan termasuk heat up time, holding time ditambah dengan kesalahannya. Jadi untuk penentuan waktu pemaparannya akan dimulai dari peningkatan suhunya tadi. Jadi mulai dari ketika uapnya dimasukkan sehingga menyebabkan ada kenaikan di ruang tersebut tadi sampai dengan dia mencapai suhu tertentu. Kemudian faktor-faktor khusus yang mempengaruhi pengoperasian pengolahan steam autoclave untuk limbah medis. Yang pertama, suhu dan tekanan yang dicapai oleh autoclave, ada standar pedoman masing-masing. Kemudian dipastikannya penetrasi uap ke seluruh limbah tadi. Kemudian ukuran dari limbah yang masuk akan sangat menentukan juga efektivitasnya. Kemudian bagaimana komposisi dari si limbah, kemudian bagaimana limbah tadi dikemas, sehingga memang secara keseluruhan nanti dia bisa terpapar dengan dua panas tadi. Kemudian orientasi limbah di dalam autoclave. Kemudian yang berikutnya ada disinfeksi secara kimia
agen yang menghancurkan agen penyebab penyakit seperti organisme patogen. Jadi tujuannya di sini adalah dia menghancurkan suatu patogen nantinya, si agen kimia ini. Kemudian proses penghancuran mekanis yaitu pada dasarnya ketika limbahnya dihancurkan secara mekanis, itu dapat meningkatkan luas permukaan partikelnya, sehingga akan meningkatkan luas permukaan kontak dengan bahan kimia, sehingga nanti dapat meningkatkan efisiensi pensterilan limbah tadi. Kemudian agen tadi bisa digunakan secara personal, secara individu, hanya satu jenis saja, atau bisa juga nanti dia menggunakan kombinasi. Pengaplikasiannya sendiri biasanya senyawa agen tadi akan disemprotkan ke limbah yang sebelumnya sudah dihancurkan secara mekanis tadi, atau sudah dipotong-potong menggunakan grinder atau yang biasanya sistem ini dapat menangani sampai dengan 575 kilogram limbah medis per jam. Jadi biasanya salah satunya penggunaan asam biasanya. Jadi sehingga nanti akan mengurangi massa dari limbah medis tadi ketika diaplikasikan atau disemprotkan dengan agen kimia tadi. Jadi secara skematisnya bagaimana kombinasi shredding atau shredding itu terkait pemotongan atau pencincangan, kemudian bagaimana sistem disinfeksi untuk di medical. Jadi limbah yang setelah nanti dipotong, kalau di sini dia melewati conveyor untuk kemudian disemprotkan terlebih dahulu dengan klorin contohnya, kemudian baru di sini dilakukan pemotongan. Kemudian masuk ke hammer mill, ada lagi penyemprotan lagi menggunakan satu effluent. Sehingga nanti akan ada pengumpulan limbah padat. Nanti akan ada beberapa yang menguap karena dia bereaksi dengan effluent dengan senyawa kimia tadi, dengan klorin tadi. Dan akan ada filter ketika memang ada gas yang terbentuk, kita akan melalui filter sebelum nanti udara yang lebih bersihnya dibuang menggunakan blower. Kemudian di sini menunjukkan bagaimana keunggulan dan kerugian dari berbagai macam agen antimikrobial. Jadi yang pertama ini ada alkohol. Dia bisa mulai dari bakteri, tuberkulosis virus, kemudian jamur. Dia tidak merubah warna dan tidak menyebabkan iritasi lingkungannya, dan dia bergerak atau aktifnya dengan sangat cepat. Keuntungannya adanya dia tidak cocok untuk yang spora misalnya, kemudian tidak cocok juga untuk plastik ataupun karet, dan dia mudah terbakar. Kemudian ada beberapa jenis antimikrobial lain, amonium, kemudian ada fenol, iodofor, glutaraldehid, hipoklorit, dan ada hidrogen peroksida juga. Ini hidrogen peroksida yang dia bisa menyebabkan korosif. Sehingga kalau tidak dikelola dengan baik akan bisa mempercepat misalnya kerja dari mesin yang digunakan. Kemudian kalau kita coba skalakan terkait bagaimana ketahanan suatu mikroorganisme terhadap pengolahan kimia, ini dari yang paling resisten itu yang paling atas, yaitu spora bakteri, kemudian diteruskan dengan mikrobakteri, virus, jamur vegetatif, dan spora jamur, dan bakteri vegetatif. Jadi semakin tinggi di sini, dia semakin sulit, semakin tahan dia untuk diinaktivasi, baik itu menggunakan uap panas ataupun pembakaran. Kemudian beberapa bentuk efikasi antimikrobial, jadi seperti yang tadi sempat muncul, ada bakterisida, virisida, fungisida, bakterisida. Ini akan spesifik akan menjadi suatu agen, misalnya dia hanya untuk virus, hanya untuk fungi, ada yang bakteri, ada yang delfin, ada yang memang beberapa tadi juga sudah muncul, ada beberapa yang bisa
menghilangkan atau menginaktivasi berbagai macam mikroba atau mikroorganisme, fungi, virus, bakteri, dan jernih. Kemudian berikutnya ada iradiasi microwave. Limbah diumpan secara otomatis ke perangkat penggiling. Jadi di iradiasi microwave di sini digiling terlebih dahulu limbahnya, diparut, baru nanti akan disemprot dengan uap sehingga nanti kadar airnya mencapai 10%. Limbah dasar yang lembab tadi kemudian dipanaskan dengan paparan unit radiasi gelombang mikro. Ini dilakukan selama 2 jam. Di mana gelombang mikro di sini gelombang elektromagnetik dengan frekuensi inframerah dan radio yaitu sekitar 2450 MHz, di mana nanti akan bisa menyebabkan pergesekan antara molekul-molekul air sehingga nanti akan terjadi peningkatan suhu hingga 90 derajat Celcius. Kemudian faktor-faktor yang akan mempengaruhi pengolahan mikrowave sendiri, bagaimana frekuensi dan panjang gelombang radiasi, durasi pemaparan, kelembaban bahan limbahnya, suhu proses dan kecampuran limbah selama pengolahan. Iradiasi dapat menangani sebagian besar limbah kecuali limbah sitotoksik yang limbah berbahaya dan radioaktif. Kemudian masuk ke yang berikutnya, electronic wave atau limbah elektronik. Jadi limbah elektronik sendiri merupakan suatu bentuk produk samping yang tidak bisa kita elakkan lagi, yang tidak bisa dihindarkan lagi karena adanya perkembangan teknologi. Jadi secara kolektifnya yang didefinisikan limbah elektronik nanti mencakup peralatan-peralatan, produk, komponen, dan aksesorinya. Yang mana nanti mendekati akhir masa pakai, apakah karena nanti adanya sudah usang misalnya, sudah rusak atau sudah kelelahan tergantung baterai. Jadi peralatan elektronik itu bisa jadi akan dibuang ketika memang sudah mulai menurun performanya atau sudah benar-benar rusak atau sudah ada teknologi yang baru lagi sehingga ditinggalkan. Jadi contohnya yang paling sederhana laptop, mainframe, printer, televisi sampai dengan mesin fax. Jadi pada dasarnya kenapa cepat untuk limbah elektronik di sini karena produk-produk baru yang cepat sekali masuk ke pasar sehingga produk-produk yang didefinisikan sebagai produk lama akan semakin cepat juga dianggap sebagai suatu limbah. Kemudian elektronik yang sering mengalami kerusakan tidak diperbaiki lagi karena biasanya biaya yang kita keluarkan untuk menggantinya itu lebih murah dibandingkan kita ganti kerusakannya. Sekarang mungkin semakin sangat jelas beberapa alat elektronik kita sengaja didesain agar ketika rusak kita akan lebih memilih untuk membeli yang baru karena biayanya akan jauh lebih tinggi ketika kita memperbaiki kerusakannya. Kemudian dari 11% komputer yang dibuang, pada dasarnya hanya 28% yang berhasil dikelola di pengelolaan kesampaian kota. Ini masih data di luar. Tentu di kita sendiri masih belum ada data secara realnya berapa persen memang dari limbah tadi yang didaur ulangnya. Kemudian hampir 75% dari barang elektronik yang tidak diinginkan ada dalam penyimpanan. Jadi mungkin kita bisa lihat dari penggunaan sehari-hari pun pasti ada beberapa barang elektronik yang sudah tidak digunakan dan akhirnya disimpan saja. Tidak jelas bagaimana kita akan mengolah. Meskipun pada perkembangannya sekarang sudah mulai ada yang menerima jasa untuk limbah-limbah elektronik bekas ini. Untuk nanti biasanya dipreteli lagi, didaur ulang, digunakan bahan-bahan dasar yang nantinya bisa digunakan. Apa bahaya-bahaya dari elektronik itu sendiri? Jadi peralatan elektronik sebagian besar mengandung logam dan bahan lain yang bisa berbahaya. Ada dari penggunaan elektronik kita bisa mendapatkan setidaknya 40% dari PB yang ada di tempat sampah itu
berasal dari penggunaan elektronik. Kemudian jika kita akumulasikan dari 97 sampai 2004, di mana lebih dari 315 juta komputer akan sudah aus, dia akan rusak. Ini akan mewakili 0,9 juta kilogram kadmium. Sedangkan untuk yang tadi juga sama, lebih dari 315 juta komputer nanti akan sama dengan 540.000 kilogram heksavalen kromium yang nantinya bisa terakumulasi di tempat sampah. Kemudian limbah elektronik juga merupakan sumber untuk merkuri, dan akan ada 1,8 M kilogram plastik yang bersumber dari limbah komputer, di mana plastiknya di sini biasanya dalam bentuk lithium klorida atau PVC, di mana plastik ini akan sulit untuk didaur ulang dan dia dapat mencemari plastik lain sehingga nanti akan menurunkan nilai dari plastik lain ketika didaur ulang. Kemudian ada brominated flame retardant, yang ini juga cukup berbahaya, yang cukup banyak juga digunakan pada produk-produk elektronik. Kemudian terkait bagaimana daur atau flowchart untuk daur ulang elektronik sendiri, di sini berdasarkan survei dari US Geological Survey, di mana dasar yang menjadi utamanya adalah adanya aktivitas pemilahan, yang dalam hal ini istilahnya ada demanufacturing. Jadi istilahnya si limbah-limbah elektronik tadi coba benar-benar dipecah lagi, dibagi lagi kategori-kategorinya, sehingga nanti akan ada pengolahan yang berbeda-beda. Apakah nanti masuk ke smelter, kemudian nanti di manufacturingnya lagi itu tergantung dengan bahannya, apakah dalam bentuk kaca, apakah dalam bentuk plastik, apakah berupa campuran plastik. Terus ada juga apakah ada part-part yang bisa digunakan kembali, itu nanti dipisahkan lagi dari awal dan nanti akan diarahkan untuk pengelolaan sampah yang berbeda-beda lagi nantinya. Baru nanti pada dasarnya ini berfungsi untuk menurunkan atau mereduksi volume dari sampah yang nantinya akan menuju ke landfill. Atau bisa jadi sebagian besar mungkin langsung dibakar di insinerator. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Minggu depan, seperti yang saya sampaikan di minggu lalu, saya sudah memberikan penjelasan terkait tugas presentasi untuk minggu depan. Jadi minggu depan atau minggu depannya lagi kita akan ada penyampaian presentasi dari 4 kelompok yang nantinya akan memberikan gambaran bagaimana penerapan teknologi daur ulang limbah di existingnya sekarang, seperti apa perkembangan teknologinya, dan kita akan coba bandingkan lagi dengan apa yang sudah diterapkan di Indonesia juga. Oke, saya rasa cukup. Apakah ada pertanyaan?